Karena itu Syekhul Islam mengatakan wal bid'atu maqrunatun bil furqah kama anna sunnata maqrunatun bil jamaah. Dan bid'ah itu maqrunatun bil furqah, selalu beriringan dengan perpecahan, sebagaimana sunnah itu selalu beriringan dengan jamaah. Maka orang yang berpegang pada Al-Quran dan sunnah menurut pemahaman para sahabat dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Dan kita dilarang untuk berpecah belah, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Rum, dan surah Rum Allah berfirman ayat 31-32, wala takunu kalladzina tafarraqu wala takunu minal musyrikin alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik. Siapa orang-orang musyrik itu? Alladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi bergolong-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap golongan berbangga dengan golongannya. Nah, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi sebagaimana adanya orang-orang yang berpecah belah, ada juga orang yang bersatu, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir. Jadi kita berpegang kepada Ahlussunnah wal Jamaah dan menjauhkan ahlul furqa wal ahwa wal bid'ah. Dan juga dijelaskan oleh Qatadah ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan yang lurus ini, dan janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain, niscaya jalan-jalan lain itu akan memecah belahkan kamu dari jalannya. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Nabi SAW menjelaskan ayat ini, Nabi menggaris satu garis dan Nabi garis di kanan kirinya beberapa garis. Kata Nabi, ini garis yang lurus jalanku ini, yaitu Islam yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Setiap jalan ini, jalan yang pinggir itu, yang Nabi garis itu mesti ada syaitannya yang selalu mengajak pengikutnya ke jalan itu. Kemudian Qatadah mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, wala tattabi'us subul, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, kata Qatadah, yaitu jalannya ahlul bid'ah wad dhalalat. Kata Qatadah ketika menafsirkan ayat ini, wala tattabi'us subul, yakni jalannya ahlul bid'ah wad dhalalat, jalannya ahlul bid'ah dan jalannya orang-orang yang sesat, jangan kamu ikuti. Ya jelas, jalannya orang-orang yang melakukan bid'ah dan orang-orang yang melakukan kesesatan, karena mereka apa? Karena mereka jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka menentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan karena mereka tidak mengikuti pemahaman seperti pemahaman para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Maka mereka itu menyimpang dari jalan yang hak ini. Jadi yang ke-8, kita berpegang kepada sunnah itu, maka kita akan aman dari perpecahan, dan aman juga dari perselisihan, dan aman juga dari jatuhnya kita ke dalam bid'ah. Dan kalau kita ingin mendapatkan keselamatan dan ingin mendapatkan rahmat dari Allah, kita harus mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ikrimah menafsirkan ayat di dalam surah Hud ayat 118, 119, Ikrimah ketika menafsirkan ayat surah Hud ayat 118, 119, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum, dan tetaplah mereka itu berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, dan demikianlah Allah ciptakan mereka. Maka dikatakan oleh Ikrimah, wala yazaluna mukhtalifin, yakni ahlul ahwa,
Dan mereka tetap dalam perselisihan, yaitu mereka itu ahlul ahwa, yaitu ahlul bidah, yang selalu mengikuti hawa nafsu. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Rabb kamu, yaitu hum ahlus sunnah. Mereka itu yang dirahmati oleh Allah, yaitu ahlus sunnah, kata Ikrimah. Kemudian juga diriwayatkan oleh Umar bin Abdul Aziz dan juga Malik bin Anas bahwa yang dirahmati oleh Allah ahlur rahmah, yang mereka tidak berselisih, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Karena apa? Mereka berpegang kepada Al-Quran dan sunnah, dan mereka memahami seperti pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena itu Ibrahim At-Taimi pernah berdoa, Allahumma a'simni bidinika wa bi sunnati nabiyyik min al-ikhtilaf fil haqq wa min ittiba'il hawa wa min subulid dhalalah wa min syubuhatil umur wa min az-zayg wal khusumat. Kata Ibrahim At-Taimi, ya Allah, lindungilah aku dengan agamamu ini dan dengan sunnah nabimu, dengan agamamu dan dengan sunnah nabimu, dari ikhtilaf di jalan yang hak ini dan dari mengikuti hawa nafsu, dan lindungilah aku dari jalan-jalan kesesatan, dan lindungilah aku dari perkara-perkara yang samar-samar, dan lindungilah aku dari penyelewengan dan juga berbantah-bantahan. Ini doanya Ibrahim At-Taimi, yaitu supaya tetap di dalam jalan yang hak dan tetap di atas sunnah. Kemudian yang keempat, tentang orang yang meninggalkan sunnah. Jadi yang pertama kita bahas tentang definisi sunnah, yang kedua tentang anjuran berpegang pada sunnah yang kita ambil dari wasiat Nabi itu, yang sudah saya jelaskan tentang faedahnya. Yang ketiga yaitu manfaat dari kita berpegang pada sunnah. Kemudian yang keempat yaitu hukum orang yang meninggalkan sunnah. Tentang hukum orang yang meninggalkan sunnah ini dijelaskan oleh para ulama, orang-orang yang meninggalkan sunnah bahwa dia itu akan jatuh ke dalam bid'ah. Dan nanti sunnah ini, sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, ada yang wajib, ada yang sunnat, seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa sunnah menurut pemahaman ulama terdahulu, bahwa sunnah yang dimaksud itu dengan makna syar'i itu berkaitan dengan masalah akidah, amaliyah yang wajib dan yang sunnah, dan juga yang mubah. Nah, kalau ada dari umat Islam ini meninggalkan yang sunnat, bukan yang wajib, dari sunnah yang hukumnya sunnat, itu sebagian ulama mengatakan kalau dia mengerjakan dengan terus menerus meninggalkan sunnah itu, maka orang ini dia harus diberikan hukuman, diberikan ta'dib. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan orang ini harus dijarah, artinya dia tidak diterima lagi kesaksiannya. Ini meninggalkan yang sunat. Satu contoh tentang sholat witir saja ya. Ini bukan yang sunnah yang wajib, masih yang sifatnya sunat yang biasa. Seperti meninggalkan sholat sunat rawatib, meninggalkan witir. Kata Imam Malik, barang siapa yang meninggalkan sholat witir, uddiba. Sholat witir ini hukumnya sunnah kata Imam Malik, maka orang ini harus diberikan pelajaran. Wa kanat jurhatan fi syahadatihi. Maka orang ini tidak cacat dalam kesaksiannya. Kalau dia meninggalkan sholat witir terus menerus yang hukumnya sunnah saja, maka orang ini diberikan adab, diberikan pelajaran, dan orang ini tidak dibolehkan menjadi saksi. Kemudian juga kata Imam Ahmad, barang siapa yang meninggalkan witir dengan terus menerus, maka orang ini rajulusu, orang yang jelek akhlaknya. Kemudian walayan bagi antuk bala syahadatuhu, maka orang ini tidak patut untuk diterima kesaksiannya. Jadi orang yang meninggalkan sholat witir dengan terus menerus, ini masalah yang sunnah saja, apalagi kalau dia meninggalkan sunnah-sunnah yang wajib. Meninggalkan sunnah yang hukumnya sunnah saja,
orang ini dikatakan oleh Imam Ahmad rajulusu, orang yang jelek akhlaknya, dan orang ini tidak patut diterima kesaksiannya. Nah, apalagi kalau dia meninggalkan sunnah-sunnah yang jelas wajib. Ya, kajian kita cukup dulu sampai di sini. Masih yang keempat, nanti yang terakhir, yang kelima, insya Allah kita lanjutkan sesudah sholat asar, dan setelah itu kita adakan tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayo ikhwah, azakumullah. Saya akan lanjutkan kajian kita dari kitab Daruratul Ihtimam bis Sunan Nabawiyah dan juga kitab-kitab yang lain. Tadi kita masuk yang keempat tentang orang yang meninggalkan sunnah. Artinya para ulama rahimahumullah, mereka itu mengingkari orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bentuknya sunnat atau hukumnya mustahab atau nafilah atau tatawwu'. Orang yang meninggalkan sesuatu yang mandub atau yang sunnah atau yang mustahab, dia tinggalkan yang mustahab itu, maka dicela oleh para ulama. Seperti tadi saya bawakan ke penjelasan Imam Malik. Imam Malik mengatakan al-witru laisa fardan. Witir itu bukan wajib, sunnah. Tapi orang yang sering istimrar meninggalkan salat witir itu uddiba. Dia harus diberikan adab, diberikan pelajaran. Dan itu merupakan jurhah. Artinya celaan terhadap kesaksiannya. Orang yang seperti ini tidak boleh dijadikan saksi. Kemudian juga Imam Ahmad mengatakan demikian. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tentang witir lagi. Satu contoh witir. Nanti bisa kita ambil contoh-contoh yang lainnya dari sunnah-sunnah yang rawatib maupun sunnah-sunnah yang muakkadah. Kata Syekhul Islam, al-witru sunnatun muakkadatun bittifaqil muslimin wa man asarra ala tarkihi fa innahu turaddu syahadatuhu. Witir itu sunnah muakkadah dengan kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin. Meninggalkan sunnah witir itu, maka ditolak kesaksiannya. Ini yang hukumnya mustahab. Apalagi orang yang terus-menerus meninggalkan sesuatu yang wajib, yang musir alal ma'asi. Dia terus-menerus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Atau dia musir ala tarkil wajibat, atau musir ala tarkil faraid. Dia meninggalkan terus-menerus yang wajib-wajib atau yang sunnah-sunnah, maka ini menurut penjelasan para ulama dia harus diberikan ta'zir. Artinya diberikan ta'dib, pelajaran, dan juga ta'zir. Dan ditolak syahadatnya, artinya kesaksiannya ditolak dengan sebab dia meninggalkan yang wajib-wajib itu. Kemudian yang kelima yang dibahas dalam kitab ini, kaidah yang harus kita pegang dalam kita mengamalkan sunnah. Dibawakan oleh beliau, kaidah yang pertama itu yaitu yu'malu bis sunnah walau hajarahan nas. Kaidah yang pertama yaitu diamalkan sunnah itu meskipun sunnah itu ditinggalkan oleh manusia. Jadi umpamanya satu sunnah yang masyarakat sudah meninggalkan sunnah itu, kemudian sunnah itu kita laksanakan. Ini kaidah dalam kita ta'amul dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita dalam bermuamalah dengan sunnah Nabi, ini dijelaskan oleh para ulama. Kalau kita sudah tahu itu sunnah, dan banyak orang umum yang meninggalkan sunnah itu, dan kita sudah tahu, maka kita laksanakan sunnah itu. Kita hidupkan sunnah Nabi, yang dengan kita hidupkan orang menjadi tahu sunnah itu dan mereka mengikuti sunnah itu. Dan ini tadi sudah saya sebutkan tentang fadilahnya besar. Tentang yang ketiga,
sunnah Nabi yang sudah dirusak oleh banyaknya manusia. Kemudian kaidah yang kedua, tubayyanu sunnah wa la yukhasam 'alaiha, yaitu jelaskan sunnah itu dan tidak boleh dipertentangkan. Jadi kalau sudah datang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah Nabi putuskan, tidak berhak siapapun juga menentang sunnah ini. Apakah dengan ra'yunya, apa dengan perkataan syekhnya atau gurunya atau imamnya, atau dengan kebiasaan yang ada di masyarakat, tidak boleh dia tentang. Dia harus menerima sunnah itu. Dasarnya yang pertama, tentang wajibnya kita taat kepada Allah dan Rasul yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulul amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan ulul amri di antara kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yaitu apabila kalian berselisih tentang satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kata para ulama, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya itu kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan yaumul akhir, dan itu sebaik-baik tafsir. Kemudian ayat yang kedua dalam surah An-Nisa juga ayat 65. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, sesungguhnya mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka, kemudian mereka tidak dapat di dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit terhadap apa-apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Jadi kalau sudah datang sunnah, itu wajib dijelaskan dan tidak boleh dipertentangkan lagi. Ini kaidah yang harus kita pegang, baik untuk laki-laki maupun wanita dan untuk seluruh umat. Ini harus dipegang kaidah ini. Jadi kalau sudah datang sunnah, maka tidak boleh dipertentangkan dengan apapun juga. Kemudian kaidah yang ketiga, al-muwazanah bainal masalih wal mafasid, yaitu mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadah. Dan ini yang berhak mempertimbangkan yang seperti ini yaitu para ulama. Bagaimana dia menjelaskan tentang maslahat dan mafsadah, bukan kepada diri masing-masing. Sebab kalau diserahkan kepada diri masing-masing, maka semua yang dilaksanakan itu kembalinya kepada darurat. Banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang ada itu karena kembalinya kepada darurat. Karena apa? Diserahkan kepada masing-masing. Semuanya serba darurat. Sehingga yang wajib-wajib ditinggalkan karena anggapannya darurat. Kemudian yang sunnah juga ditinggalkan karena takut bahaya. Kekhawatiran demi kekhawatiran, padahal dia belum melaksanakannya. Kalau sudah dilaksanakan, insya Allah tidak ada apa-apa. Karena jelas-jelas para sahabat sudah mengatakan al-i'tisamu bis sunnati najatun. Berpegang kepada sunnah itu keselamatan. Jalan yang selamat yaitu berpegang kepada sunnah. Tapi kalau dia melihat kepada pertimbangan dirinya sendiri, kemudian dia mengatakan ini mafsadah dengan melaksanakan sunnah, ini justru akan membuat mafsadah terhadap dirinya nanti. Karena apa? Karena mafsadah dengan dia melaksanakan sunnah, dia mendapatkan mafsadah dari masyarakat. Dengan dia melaksanakan sunnah, dapat mafsadah dari masyarakat. Dengan dia meninggalkan sunnah, bahaya yang lebih besar dari dua mafsadah ini, yaitu mafsadah meninggalkan sunnah. Dia melaksanakan sunnah, dapat mafsadah. Dia meninggalkan sunnah, dapat mafsadah. Yang mestinya dia mengerjakan sunnah meskipun dapat mafsadah dari masyarakat. Tapi dengan dia meninggalkan sunnah Nabi yang sudah jelas, dan dia tidak dapat mafsadah dari masyarakat, tapi dia dapat mafsadah karena apa? Dia menyalahi perintah Rasulullah. Seperti yang sudah saya bawakan tadi di awal dalam mukaddimah, ayat yang tercantum di dalam surah An-Nur, surah 24 ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi
antusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Dan hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya, yaitu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitnah, akan ditimpa fitnah. Aw yusibahum azabun alim, atau mereka ditimpa azab yang pedih. Untuk azab yang pedih nanti di akhirat. Untuk fitnah ini, yaitu dengan dia menolak sunnah, dengan dia meninggalkan sunnah, maka akan terjadi ibtidah dalam hatinya. Timbul bid'ah, timbul nifaq, timbul kufur dalam hatinya. Itu yang dikatakan fitnah, dan itu berbahaya. Karena itu bahaya dia, seperti yang dikatakan oleh Imam Syatibi, halak, kebinasaan dengan penyerangan masyarakat terhadap dia, dan dia berpegang kepada sunnah, tetap istiqamah di atas sunnah, itu justru keselamatan. Jadi muazanah tentang keseimbangan antara maslahat dan mafsadah itu juga harus melihat kepada penjelasan ulama tentang masalah ini. Tidak diserahkan kepada individu yang kemudian masing-masing mengatakan kalau saya lakukan ini mafsadah, ini berbahaya dan yang lainnya. Sehingga sekian banyak sunnah Nabi ditinggalkan karena itu. Dan itu bisa kita lihat banyak ulama yang meninggalkan, tidak menjelaskan kitmanul ilmi. Dia menyembunyikan ilmu, tidak menjelaskan kepada umat yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik. Karena apa? Karena mereka berpegang dengan menjelaskan tauhid dan menjelaskan syirik akan terjadi perpecahan. Jadi mereka ingin persatuan-persatuan yang semu. Yang justru mereka membiarkan umat di dalam kesesatan. Dan dia tanggung jawab di hadapan Allah. Seorang da'i, seorang muballigh, seorang alim, seorang kiai, kalau dia tidak menjelaskan kepada umat yang mana yang hak, yang mana yang batil, dia mas'ul amam Allah. Dia akan ditanya kepada Allah, kenapa dia sembunyikan ilmu itu? Kenapa mestinya dijelaskan tauhid? Dia jelaskan itu syirik. Yang diancam umat itu kalau dia melakukan syirik akan mendapatkan ancaman dari Allah dan dia tidak akan diampuni dosanya. Itu dibiarkan. Dia jelaskan masalah-masalah yang lain. Dianggap bahwa problem-problem yang ada itu lebih penting daripada problem masalah tauhid dan syirik ini. Dan sudah sering saya sampaikan bahwasanya problem setiap umat itu banyak. Dari mulai zaman Nabi-Nabi itu banyak. Soal masalah ekonomi, soal masalah sosial, soal masalah politik, soal masalah segala macam. Tapi tetap Nabi-Nabi itu memulai dakwanya dengan dakwah tauhid. Maka kalau disembunyikan, maka dia akan berdosa. Dengan alasan apa mereka sembunyikan? Alasannya mencari maslahat, menolak mafsadah. Kemudian keluar kaidah. Kaidahnya betul, tapi penempatannya salah. Kaidahnya betul. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kaidahnya betul. Dan ini kaidah fiqhiyah yang dipakai oleh para ulama. Dar'ul mafasid, menolak bahaya, muqaddamun, harus didahulukan dari jalbil masalih, menarik yang bermanfaat. Jadi menolak bahaya itu harus didahulukan daripada menarik manfaat. Akan tetapi dia tidak melihat bagaimana perjuangan para anbiya wa rasul. Mereka juga dapat serangan dari umatnya. Dan terjadinya permusuhan antara nabi-nabi dan rasul. Karena nabi-nabi ini menegakkan tauhid di tengah-tengah masyarakat. Kemudian mereka dicaci maki, diserang, dan yang lainnya. Jadi ini maslahat dan mafsadah kita kembalikan. Begitu juga kembalinya kepada sunnah. Kalau dia tidak menjelaskan sunnah kepada kaum muslimin dan tidak menjelaskan bid'ah, maka umat tidak tahu yang mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Seperti ini, yang tadi sudah saya bawakan keterangannya, Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, yang mana yang lebih baik? Orang yang selalu sholat, puasa, i'tikaf, dengan orang yang menjelaskan ini sunnah, ini bid'ah. Apa jawaban Imam Ahmad? Kalau dia sholat, dia puasa, dia i'tikaf untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dijelaskan sunnah, dijelaskan bid'ah, ini maslahat untuk kaum muslimin. Kemudian ketika Imam Ahmad ditanya lagi, yang mana yang baik? Orang yang berkata-kata menjelaskan kepada umat apa yang diam? Kata Imam Ahmad, kalau engkau diam dan juga aku diam, tidak menjelaskan kepada umat yang mana yang sunnah, yang mana yang bid'ah, kapan orang yang bodoh itu tahu yang mana yang baik, mana yang buruk, yang mana yang sunnah, mana yang bid'ah? Orang bodoh tidak tahu, orang awam tidak tahu. Jadi tentang maslahat bukan melihat kepada kita, artinya diri kita sendiri. Sehingga banyak juga muballigh atau dai yang melihat kepada maslahat kemudian ditinggalkan. Sekian banyak kewajiban-kewajiban yang mestinya dia jelaskan di tengah-tengah umat ini. Karena takut
serba ketakutan. Semuanya takut. Ini takut terjadi perpecahan, ini takut, segala macam takut. Padahal belum dia laksanakan. Dan kalau seandainya terjadi pertentangan, itu wajar. Bukan kita cari. Kita wajib menjelaskan dengan cara yang terbaik. Juga kita jelaskan yang terbaik juga. Ternyata ada yang tidak suka. Dan itu wajar, memang ada yang seperti itu. Dan kalau kita ingin mencari kesenangan manusia, tidak akan dapat kesenangan manusia. Selama-lamanya. Itu yang dikatakan dalam pepatah, ridwan nas ghayatun la tudrak. Kata pepatah itu, keridhaan manusia sesuatu hal yang tidak mungkin dicapai selama-lamanya. Jadi kalau ingin mencari keridhaan manusia biar disenangi, dia sebagai khatib atau mubalik disenangi oleh masyarakat banyak, ya tidak akan bisa dia capai itu. Mesti aja ada orang yang benci dan tidak suka. Selama-lamanya. Sekarang kita lihat Rasulullah yang jelas-jelas orang yang dipercaya, al-amin oleh orang-orang kufar. Ketika menjelaskan dakwah tauhid, dimusuhi. Dikatakan khain, pengkhianat. Dikatakan kazzab, pendusta. Dikatakan majnun, orang gila. Dikatakan sahir, tukang sihir. Dikatakan kahin, tukang tenung. Dikatakan dukun dan yang lainnya. Ini Rasulullah. Jelas Rasulullah dakwahnya yang paling baik. Tidak ada di muka bumi orang yang paling baik dakwahnya dari Rasulullah SAW. Yang paling bijaksana. Tapi tetap Rasulullah mengingatkan tentang tauhid, tentang syirik, tentang sunnah, tentang bid'ah. Itu selalu. Padahal di masa Rasulullah belum ada bid'ah. Di masa Rasulullah belum ada bid'ah. Tapi terus diingatkan ketika Jum'ah. Kemudian dalam ceramah-ceramah beliau, dalam khutbah-khutbah beliau diingatkan. Hati-hati kalian terhadap masalah bid'ah. Karena apa? Karena syaitan itu senang kepada bid'ah. Mereka itu lebih cinta kepada bid'ah. Itu yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Jadi bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Sedangkan maksiat orang itu bisa taubat, tapi kalau bid'ah dia sulit untuk taubat. Kemudian yang keempat, kita mengamalkan sunnah itu harus jelas, yang sahih, baik secara riwayat maupun secara dirayah. Artinya kita mengamalkan sunnah ini, yang sunnah yang jelas sudah sahih. Adapun yang dhaif atau yang maudhu tidak kita amalkan. Karena hadis yang dhaif itu tidak bisa dipakai hujjah. Baik dalam masalah akidah maupun masalah amal maupun dalam fadhailul a'mal. Apalagi yang maudhu, yang palsu. Ini kaidah dalam kita ta'amul terhadap sunnah Nabi. Kemudian yang terakhir dalam kitab ini membantah tentang syubhat. Artinya syubhat yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, yang memang ada duat-duat atau tokoh atau yang dianggap sebagai dai, mereka itu melecehkan tentang sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dianggap bahwa masalah sunnah ini masalah yang juz'iyat, yang parsial. Maka diluruskan oleh muallif kitab ini bahwa pemahaman seperti itu tidak benar. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di samping beliau juga menegakkan tauhid, juga beliau menjelaskan tentang masalah-masalah yang mereka anggap, artinya mereka bagi tentang furu' dan usul ini. Nabi juga mengingatkan masalah-masalah yang lain. Nabi menjelaskan, bukan dianggap tidak penting. Ketika Nabi dalam peperangan ada orang yang makan dengan tangan kiri, bukan Nabi biarkan. Ini kita menghadapi perang, jangan urus masalah ini. Tidak. Ditegur oleh Rasulullah. Ketika ada seorang makan dengan tangan kiri, kata Nabi, makan dengan tangan kanan. Tidak sanggup ya Rasulullah. Mudah-mudahan kamu tidak bisa mengangkat tangan kamu. Dan kaku, tangannya tidak bisa diangkat lagi. Padahal pada masa-masa itu sudah menghadapi peperangan. Tapi tetap Nabi merendahkan. Ketika ada sahabat yang berwudu, kemudian ada satu kuku yang tidak terkena air. Apa kata Nabi? Wailun lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit dari api neraka. Kemudian masalah-masalah yang lain. Jadi tidak dipisah. Ada memang sebagian orang, ini masalah yang penting. Masalah ini masalah-masalah yang parsial, nggak perlu lagi diurus. Ini masalah-masalah yang sunat saja harus disingkirkan. Ini pemahaman yang salah, pemahaman yang batil yang wajib diluruskan. Di dalam Islam, ya kita mengamalkan, ya tauhid kita amalkan, ya sunnah kita amalkan, yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah kita amalkan sesanggup kita dan juga menurut contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai di sini dulu untuk kajian kita, sampai jam 4 dan 1 jam kita manfaatkan untuk tanya jawab. Ini penjelasan saya dari kitab Daruratul Ihtimam di Sunan Nabawiyah dan juga dari kitab-kitab yang lain
yang saya catat dan juga wasiat perpisahan dari Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat kita amalkan. Ya, untuk kajiannya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.